Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على نبينا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد. Ada berletak Profesor Dr. Faidian Isyatullah Bahrian di Baligun yang kami hormati, para hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kembali kita bersua pada malam hari ini untuk melanjutkan bacaan kitab kita yang insya Allah akan diantarkan kembali di halaman berikutnya. Oleh karenanya, kita persilahkan seluas-luas waktu yang ada dalam bergerak untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwar wal barakat. Wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa qulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bitahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Kita lanjutkan pengajian kita terkait dengan usulul fiqh. Dan ini kita sudah sampai kepada bab yang ke-11, bab yang berkaitan dengan bentuk perintah dari nas-nas Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nusus syariah muta'alliqah bisigatil amri, ya, nas-nas syariah yang berkaitan dengan perintah. Kita sudah sampai kepada al-amru bil asya ala jihati takhyir wa tartib. Ya, jadi ada juga satu perintah
perintah Allah umpamanya, nah, itu bergantung dengan at-takhyir, artinya pilihan. Nah, ada 2-3 perintah, ya, tetapi dipilih, nah, tidak sekaligus atau semuanya. Nah, dan tertib, artinya dari awal, kemudian kedua, nah, kemudian ketiga dan seterusnya. Itu yang dikatakan at-tahjihatut takhyir wa tertib. Ada perintah seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh sebagai dasar memahami kaidah ini. Al-amru bi asya'ah ala jihati takhyir wa tertib. Ya. Nah, kita coba baca. Idza khayyarallahu ta'ala baina asya'. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, ya, kepada kita dengan berbagai sesuatu, ya, artinya ada beberapa pilihan yang diberikan. Mislu, nah ini contoh, mislu kafaratil yamin, ya, seperti kafarah sumpah. Jadi kalau orang bersumpah, ya, kemudian supaya sumpahnya itu kembali normal, maka dia harus lakukan sesuatu. Namanya kafaratul yamin. Orang bersumpah, ya, wallahi saya tidak akan ke rumahnya, pokoknya itu contoh yang biasalah. Saya tidak akan injak rumahnya, atau saya tidak mau berbicara dengannya, ya, macam-macam, ya, sumpah-sumpah. Tapi di kita ini jarang terjadi. Ini yang banyak terjadi di kalangan orang-orang Arab, ya, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit tallahi, jadi macam-macam. Nah, itu yang yang dikatakan sumpah, ya. Dan ini terkadang diambil oleh orang-orang kita kalau pelantikan, billahi, tallahi, wallahi, ya, kemudian disebutlah, ya, di situ. Artinya itu tidak boleh dilanggar, maknanya begitu. Dan kalau dilanggar, ya, maka ada konsekuensinya. Ya, itu yang dikatakan sini, idza khayyarallahu ta'ala baina asya'a mislu kafaratil yamin khayyara fiha, ya, artinya Allah memberikan ikhtiar di dalam membebaskan atau kafarah sumpah itu, ya, antara al-'idki wal it'ami wal kiswah. Jadi ada 3. Kalau kita bersumpah, sedangkan kita mau kembali menormalkan sumpah itu, artinya tidak melanggar, maka kita akan pertama memerdekakan hamba, al-'idk. Yang kedua memberi makan. Yang ketiga memberi pakaian, ya, memberi pakaian. Dalam fikih terkadang ditambah juga, memang tidak bisa semua ini, maka ada puasa, ya, puasa 3 hari. Ya. Jadi ini namanya perintah di dalam kafaratul yamin. Nah, maka kita pilih ini alat tertib. Nah, kita pertama kali wajib memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu, nah itulah baru ke memberi makan.
Nah, kemudian seterusnya memberi pakaian. Nah, jadi apa yang dijelaskan sini, fal wajibu minha wahidun gairu muayyanin. Ya, jadi di sini menurut catatan Andre Gurupta, penulis kitab ini, Cesar Raj, yang wajib ya sebenarnya di sini yaitu salah satu tanpa ada penentuan. Jadi boleh langsung dipilih mana salah satunya. Nah, boleh dipilih. Jadi yang pertama dulu at-takhyir, jadi boleh dipilih salah satu. Fa ayyuhuma fa'ala faqad fa'ala al-wajibah. Jadi kalau sudah dilaksanakan satu, ya salah satu dari tiga ini, maka berarti dia telah melakukan kewajibannya. Artinya sudah gugur ya kewajiban itu. Wa in fa'alal jami'a, ya, kalau dia laksanakan semua, ya jadi kan mungkin orangnya takut dan orangnya agak mewah hidup, dia boleh memerdekakan, dia boleh memberi makan, dia boleh memberikan pakaian. Jadi dia tidak ambil kaidah takhyir ini. Nah, maka saqatal fardu anhu biwahidin minha. Nah, artinya kefarduannya, kewajibannya sebenarnya sudah terpenuhi dengan salah satu dari ketiga itu. Nah, jadi yang lainnya itu tidak ada itibar. Ya, jadi sedekah biasalah. Ya, bukan lagi kafarah. Tidak menjadi sedekah biasa. Ini dikatakan wal baqi tatawwu'un. Nah, yang lainnya itu adalah tatawwu'. Artinya sunnah saja. Ya, tambahan pahala lah. Nah, jadi kalau ada orang bersumpah kemudian mau mengadakan kafarah, maka dia boleh memilih salah satunya. Nah, kalau dia lakukan semuanya, maka yang diiktibar hanya satu, yang lainnya hanya tatawwu. Ya tambahan pahala lah. Waqalatil Mu'tazilah, tetapi pandangan golongan Mu'tazilah, as-salasatu kulluha wajibah. Nah, dia mesti laksanakan semuanya. Nah, itu bedanya Mu'tazilah dengan kita, ya ahli sunnah wal jamaah. Jadi agak keras dikit lah dalam memahami ya perintah ini. Artinya tidak ada takhyir. Ya, diperintahkan ya maka semua. Ya, maka semua katakan. Nah, dia mesti laksanakan kulluha wajibah. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Sarraj, fa in aradu bi wujubil jami'i tusawi al jami'a fil khitabi fa huwa wifaq. Ya. Kalau mereka artinya menghendaki wajibnya secara keseluruhan, artinya sama-sama, ya tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, di dalam perintah itu dia pahami seperti itu, bahwa wifaq mananya dianggap sebagai satu kesatuan yang sama-sama, ya sama-sama. Wa innama yahsul khilafu fil ibarah kadunal makna. Tetapi kita harus paham bahwa sebenarnya ya perbedaan itu memang di dalam ibaratnya. Ada al-itku, namanya contoh ini ya, ada al-itku, ada it'am, ada kiswa. Nah, itu yang ibaratnya, nah, mengucapkannya itu yang berbeda.
bukan maknanya. Ya, bukan maknanya. Wa in aradu biwujubil jami'i annahu mukhatabun bi fi'lil jami'. Nah, tapi kalau mereka menghendaki kewajiban secara keseluruhan, maknanya seakan-akan perintah itu diturunkan untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Ya, itu pandangan Mu'tazilah. Ya, tetapi ya kita tidak terima pandangan itu. Kita yang penting sudah melaksanakan salah satu dari yang tiga itu. Padalilu ala fasadi, adapun dalil kebatilannya, ya kebatilannya golongan Mu'tazilah ini, ya artinya cara istidlalnya, innahu idza tarakal jami'a, artinya kalau dia tinggalkan secara keseluruhan, lam yu'aqab alal jami', dia tidak disiksa atas dasar secara keseluruhan. Ya, walau kanal jami'u wajiban, jadi kalau semuanya itu wajib, la'uqiba alal jami', ya maka tentu diberikan siksaan kepada keseluruhannya. Ya. Falamma lam yu'aqab alal jami'i illa ala wahidin dalla ala annahu huwal wajib. Nah, jadi kalau yang disiksa hanya satu, artinya yang penting dia laksanakan satu, kalau tidak dia mendapat siksaan, ya, maka dalla ala annahu wal wajib, bahwa yang satu saja itu yang mencukupi, yang wajib, ya bukan keseluruhan. Nah, itu bantahan yang dikemukakan Imam Syirazi di dalam bab kafaratul yamin, ya sebagai contoh golongan Mu'tazilah yang mengatakan ya harus dilakukan semua. Artinya kalau Tuhan memerintahkan beberapa, maka secara keseluruhannya harus dilaksanakan. Ya, dia tidak ada istilah takhir. Nah, apalagi tertib, tidak, semua ya dilaksanakan. Nah, itulah ya sedikit yang boleh kita paham. Jadi kalau perintah itu ya mengandungi 2-3 ya subjek, ya maknanya di situ ada takhir, situ ada pilihan. Seperti inilah ya macam kafara orang yang melakukan perhubungan di siang hari bulan Ramadan, ada juga kan kafara di situ. Ya, artinya kita mesti memerdekakan. Nah, kalau tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya kalau tidak barulah memberikan makanan ya, sebanyak 60. Ya, tentu tidak sama dengan yang ini. Ini ada bahasan dalam fikih ya secara jelas. Tapi kita di sini hanya mau memahami bahwa perintah itu ya kalau mengandungi subjek ya beberapa, anaknya di situ ada pilihan. Ya, ada pilihan. Artinya yang wajib itu hanya satu, ya, bukan semuanya. Ya. Artinya yang wajib at-takhir, ya salah satunya. Nah, kemudian faslon ini sebagai cabang daripada persoalan di atas isu ini. Fa amma iza amara bi asya'a ala jihati tertib.
Jadi kalau dia perintahkan beberapa sesuatu ya dengan uh, ada jihad tertib, ada pilihan dan ada tertiban, pertama dulu baru kedua baru ketiga, namanya tertib ya. Yang dipilih pertama dulu, kalau tidak mampu baru yang kedua, baru yang ketiga dan seterusnya. Kalau muzahir ya, ini seperti masalah zihar ya, di dalam bab pernikahan itu ada namanya zihar atau ila. Orang yang melakukan zihar kepada istrinya ini, artinya dia mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibu saya atau kamu seperti punggung ibu saya, macam-macam, artinya seakan-akan. Nah, kalau dulunya itu sebelum Islam datang ya itu sudah talak namanya ya, tapi setelah Islam datang ini itu belum talak, tapi itu namanya zihar. Nah, jadi kalau dia tidak mau tutupi kafara, maka dia talak lah. Dia harus talak, jangan zihar. Setelah dizihar dia talak lah. Ya, dia talak. Nah, tapi kalau dia mau kembali, rujuk kembali kepada istrinya itu, maka perlu ada kafara. Artinya perlu ada perintah yang dilakukan. Inilah umira bil itqi inda wujudil raqabah. Ya, jadi kalau memang ada hambanya, ya untuk sekarang tidak ada lagi kan, ya. Tapi dalam fikih masih lagi, ya tetap disebutkan, ya. Nah, termasuk mungkin di zamannya ini masih ada lagi, jadi disebutkan juga umira bil itqi inda wujudil raqabah. Ada raqabah ini artinya hamba sahaya. Kalau masih ada hamba sahayanya, maka dia merdekakanlah hamba sahayanya. Ya. Kalau tidak ada, baru pindah ke yang kedua, wabisyami inda adamiha, yaitu dia pilih yang puasa kalau tidak ada hamba. Nah, tidak ada hamba. Au bil it'ami indal ajyanil jami', atau dia memberi makan, ya, memberi makan kalau dia tidak mampu melaksanakan al-itku dan siam. Jadi kalau dia tidak mampu melakukan itu, ya maka dia hanya memberi makan. Nah, itulah yang yang paling mudah, karena hanya mengeluarkan sedikit uang ya untuk memberi makan ya pada orang lain. Jadi fal wajibu min zalika wahidun muayyanun ala hasabi halihi. Jadi yang wajib dilaksanakan di situ tidak seperti di atas tadi. Kalau di atas tadi ya dipilih mana-mana yang dia mau lakukan. Kalau ini tidak, harus mulai dari yang pertama dulu. Nah, itu yang wajib. Nah, kecuali kalau tidak mampu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Itu namanya at-tartib. Ya, jadi ada juga ya ayat Al-Quran yang harus dipahami seperti itu. Ya, seperti inilah, seperti ilah. Ya, tapi kalau rasanya puasa juga, puasa Ramadan itu, ya, artinya ditertib juga. Ya, pertama dulu kalau memang mampu ada hambanya, maka dia memerdekakan. Kecuali kalau tidak ada, barulah dia berpuasa. Ya, kalau tidak mampu lagi berpuasa, karena berat juga, ya maka dia pilih yang memberi makan. Nah, jadi sama dengan ini, yaitu bitertib. Ya, bitertib. Mungkin ada juga di sini ya, dia punya ini. Wa in kana musiran fa farduhu al-itqu. Wa in kana musiran fa farduhu as-siyam. Wa in kana ajizan fa farduhu al-it'am. Itu
Yang tadi sudah dijelaskan, kalau mampu memerdekakan, dia merdekakan. Kalau tidak mampu berpuasa, kalau tidak mampu puasa, memberi makan. Fa in jama'a min fardhi al-itqu bainal jami' sakatal fardu anhu bil itqi. Wa ma adahu tatawwu. Jadi kalau dia laksanakan tiga-tiganya, dia merdekakan hamba juga, dia puasa juga, dia memberi makan juga, maka yang menjadi itu kewajiban adalah yang pertama. Yang kedua, ketiga itu hanya menjadi tatawwu. Ya, tatawwu. Ya, saya kira ini kita sudah paham ini wa in jama'a man fardu asyam bainal jami' wa fardu ahadul amrayn minal itqa wasyam wal it'amu tatawwu'un. Ya, jadi kalau dia lakukan ini, maka kalau dia memberi makan itu tatawwu namanya. Wa in jama'a man fardu al it'am. Ya, kalau dia jamakkan yang fardu memberi makan dengan yang lainnya, fardu wahidun minas salasa kal kafaratil mukhayyarat. Sama saja apa yang saya jelaskan tadi. Saya kira itulah yang pertama kita pahami, bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari syara, ya, terkadang mempunyai beberapa subjek, satu dua subjek, ya, seperti kafaratul yamin, seperti zihar, seperti puasa di bulan Ramadan. Itu ada pilihan-pilihan. Jadi kaidahnya di situ ada yang takhir, ada yang tertib. Tidak perlu semuanya. Ya, jadi jangan kita seperti pemahaman fuqaha Mu'tazilah, katanya dilakukan semualah. Itu semua adalah perintah dari Allah. Jadi mereka lebih menganggap kita mesti patuh kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sudah habis itu. Ya, sekarang kita ambil satu lagi. Ijab ma la yatimul ma'muru illa bihi. Ya. Artinya mewajibkan apa yang tidak sempurna yang diperintahkan itu kecuali dengannya. Artinya ada sesuatu yang diperintahkan, tetapi yang diperintahkan itu dia tidak sempurna kalau tidak dilaksanakan sesuatu, maka sesuatu itu juga adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib itu kaidah yang biasa kita gunakan. Jadi ini fikih ya. Iza umira bi fi'lin, apabila diperintahkan suatu pekerjaan, walam yatim mazalikal fi'lu illa bi ghairi, dan tidak sempurna perbuatan itu, amalan itu, kecuali dengan selainnya. Nazar, kita harus melihat. Wa iza kana zalikal amru masyrutan bi zalikal ghair, kalau perintah itu memang disyaratkan yang lainnya, kalistita'ati fil haji, seperti istita'ah, atimul hajja wal umrata lillah, dan ada umanistata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu, umrah itu adalah perintah. Timul hajjah wal umrah itu perintah. Tapi ada syarat istita'ah. Ada syarat istita'ah. Jadi istita'ah itu juga wajib. Istita'ah. Kalau tidak ada istita'ah ya tidak perlulah, gugurlah. Ya. Begitu juga orang yang mau mengeluarkan zakat. Tapi orang berzakat ini harus ada harta. Jadi kalau syaratnya ada harta, kalau tidak ada harta, bagaimana berzakat?
lam yakunil amru bil haji waz zakati amran bitahsili zalik. Li'annal amra bil haji lam yatanawal man la istita'ata lahu. Karena perintah haji itu tidak dapat dilaksanakan kecuali ada kemampuan. Begitu juga zakat, orang yang tidak ada hartanya yang tak mungkin dia melaksanakan. Walau alzamnahu, nah jadi kalau kita lazimkan wajibkan itu untuk mendapatkan demikian, liyadkhula fil amri laskatna syartal amri. Ya, jadi kalau kita masukkan itu maknanya kita jatuhkan bahwa itu adalah syarat. Wa haza la yajuz, dan ini tidak boleh. Ya, artinya syarat itu tetap syarat lah. Memang syarat itu adalah wajib. Wa in kana al-amru mutlaqan ghaira masyrut. Ya, kecuali kalau perintah itu mutlak, ada syaratnya. Kanal amru bil fi'li amran bima bihi wa bima la yatimu illa bihi. Ya, maka perintah melaksanakan itu, ya, itu merupakan perintah yang tidak mungkin sempurna kecuali perkara itu, maka itulah yang diwajibkan. Seperti umpamanya dalam sholat, kita dalam Al-Quran hanya katakan aqimus sholata ya wa atuz zakah. Ya, tidak masuk zakat sudah diteruskan bahwa itu syarat. Ya, itu syarat. Wazalika kat-tahara lis-shalah, ya seperti kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kebersihan badan dan sebagainya, itu wajib walaupun bukan bagian dari sembahyang, itu juga wajib. Kewajiban itu diambil daripada kewajiban sholat sembahyang. Nah, itulah yang dikatakan di sini ijab ma la yatimul ma'muru illa bihi. Ya, artinya mewajibkan sesuatu yang erat kaitannya dengan yang wajib itu dan tidak termasuk bagian atau syarat daripada perbuatan itu. Nah, jadi yang di atas ini yang dicontohkan haji dengan zakat ini tidak termasuk itu, karena itu adalah syarat. Syarat ini memang wajib. Ya, memang wajib, bukan sesuatu, bukan istita'ah itu wajib karena haji, bukan. Memang istita'ah itu wajib tersendiri. Harta itu memang wajib tersendiri. Nah, itu namanya syarat, karena syarat ya. Sama dengan wudhu dalam sembahyang. Wudhu itu udah wajib karena dia syarat sembahyang. Ya. Nggak sama kalau kebersihan ini, ya, maka itu adalah bukan bagian daripada sembahyang itu, tetapi diwajibkan juga. Nah, diwajibkan, jadi harus dibedakan di situ. Di situ sedikit ada perlu penjelasan. Nah, saya kira itu semua yang dikaitkan dengan jadi yang dicontohkan di sini kat-tahara lis-shalah. Ya. Kagasli syai'in minar ra'si, atau menyapu sedikit. Ya, kita mazhab Imam Syafi'i yang penting menyapu kepala. Artinya ada dibasahi, bukan semua. Listifa'il fardhi minal wajhi. Ya, karena untuk menyempurnakan keperluan yang membasuh muka. Al-amru bihi amrun bil ghasli. Jadi memerintahkan untuk kesempurnaan menyapu wajah ini, ya, menyapu wajah maka kita harus basahkan sedikit. Jangan hanya kalau kita berwudu hanya sebagian di sini. Wajib juga sedikit masuk rambutnya. Ya, sedikit masuk di sini. Nah, jadi jangan hanya muka saja di sini sehingga ada pemisahan antara rambut kepala ini dengan dahi kita. Pasti dibasuhkan juga sebagian.
Itu yang dimaksud di sini, karena itu juga wajib. Ya, karena kita diwajibkan membasuh muka. Gasul wajhi. Di wajhi itu ya masuklah semua. Jadi kalau kita ada kurang sedikit, ya maka itu tidak salah, karena membasuh sedikit rambut, ya sedikit sebelah sini, turun sebelah sini sedikit, ya sebelah sini sedikit, maka itu adalah wajib juga hukumnya, walaupun tidak dinyatakan ya, di dalam wajib wudu itu. Li'annahu ma'murun bis shalah. Ya, karena itu diperintahkan untuk sembahyang. Wa bighaslil wajhi, ya dengan membasuh semua wajah. Al-wajhu ini artinya semua. Nah, jadi falau lam yalzamhu ma yatimmu bil fi'lu al-ma'muru bihi askatna al-wujuba bil ma'mur. Ya, jadi kalau kita tidak basuh sedikit itu, tidak kena sedikit, ya, tidak kena sedikit rambut itu di atas, ya, rambut itu tidak kena, maka maknanya kita artinya tidak memenuhi kewajiban fil ma'mur yang diperintahkan itu. Yang diperintahkan membasuh muka dalam berwudu. Ya, kan dalam kaidah membasuh muka ada membasuh muka. Ya, jadi kalau membasuh muka ini masuk semua batasan-batasan ini. Ya, jangan ada yang disisa. Nah, jangan ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa, maknanya ada sesuatu yang diperintahkan yang tidak terlaksana. Askatna al-wujuba bil ma'mur. Wa lihaza kunna fi man nasiya salatan min shalawatil yaumi wal laila wa lam ya'rif aina. Nah, jadi kita mengatakan ini ada satu kasus. Ya, apa kasusnya? Orang ini dia terlupa sehari semalam. Dia terlupa bahwa sembahyang apa yang tertinggal dia tidak lakukan. Ya. Mungkin dia orang tua lah, kasihan. Ya, nanti setelah satu malam teringat, wah, rasanya saya tertinggal sembahyang ini. Tapi dia tidak tahu adakah sembahyang subuh, adakah sembahyang zuhur, adakah sembahyang asar. Bagaimana orang seperti ini? Ya, dia tidak pasti. Tapi yang jelas dia yakin dia telah meninggalkan sembahyang. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Syekh Sarraj, innahu yajibu alaihi qada'u khamsi shalawatin. Wajib dia qada 5 sembahyang itu. Karena dia tidak yakin sembahyang mana. Jadi harus harus dia qada 5 sembahyang, walaupun hanya 1 yang ditinggal. Ya, litadkhulat al-mansiyatu fiha, agar yang terlupa itu masuk di dalamnya. Karena kalau dia pilih saya, mungkin zuhur sajalah diganti. Padahal bukan zuhur, mungkin bukan zuhur. Nah, artinya dia betul-betul lupa. Yang dia ingat itu hanya dia ingat tidak sembahyang. Mungkin waktu besoknya dia ingat, wah, kemarin saya tertidur ya sebelum asar sampai maghrib. Nah, artinya itu jelas asar. Nah, tapi ini dia tidak ada yang dia ingat. Betul-betul dia hanya tahu bahwa dia telah meninggalkan sembahyang. Salah satu sembahyang dari 5 waktu yang sudah terlepas itu. Jadi maka menurut sesuai dengan kaidah ini, ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib, maka dia mesti laksanakan qada 5 sembahyang itu. Barulah dia tidak ada lagi keraguan. Karena sudah termasuk di situlah. Kalaupun
umpamanya yang lainnya itu tidak kena, tidak apa-apa, itu menjadi sunnah ya, dalam kaidah kita. Ya, itu. Wa amma idza umira bisifatin fi ibadah. Jadi kalau perintah itu kepada satu sifat, satu keadaan dalam ibadah. Hanya berdiri kah atau rokok kah. Ya. Fa in kanatis sifah wajibah. Ya, kalau keadaan itu, sifat itu wajib. Ya, seperti contohnya at-tuma'nina fir ruku'. Ya, artinya tumanina. Kita harus melaksanakan secara tumanina ketika rokok. Ya, jangan terlalu cepat, harus tumanina. Dalla ala wujubir ruku'. Ya. Maka ini mewajibkan ruku'. Nah, karena yang yang diwajibkan di dalam hadis at-tuma'nina fir ruku'. Itu wajib. Nah, itu wajib, bukan ikut kepada rokok. At-tuma'nina fir ruku'. Maka rokok juga menjadi wajib. Nah, karena tidak ada tuma'nina di rokok kalau kita tidak rokok. Nah, itu yang dimaksud di sini. Amma idza umira bi sifatin fi ibadatin dalla ala wujubir ruku' li'annahu la yumakkinuhu ayati bi sifatil wajibah illa bil fi'lil mausuf. Karena tidak mungkin melaksanakan tumanina yang diperintahkan itu kalau dia tidak rokok. Nah, itu yang yang disebutkan. Padahal tidak ada perintah rokok kan? Itu bagian daripada sembahyang sudah. Bagian daripada sembahyang. Tapi ada perintah tumanina fil ruku'. Jadi dengan adanya tumanina fil ruku', maknanya rukuk itu juga adalah wajib. Wa in kana as-sifatu nadban. Ya, kalau perbuatan itu atau sifat itu sunnah, karafis sauti bitalbiyah. Seperti kalau kita naik haji atau umrah, ya di sana perlu talbiyah disunatkan mengangkat suara. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, jangan dibaca dalam hati. Ya, disunatkan supaya bersuara kita. Lam yadulla bizalika ala wujubit talbiyah. Ya tentu ini tidak tidak menunjukkan kewajiban talbiyah. Ya, karena yang diperintahkan mengangkat suara itu hanya sunnah, ya bukan wajib. Ya, tidak sama tadi dengan tumanina itu wajib. Wa minan nasi man qala yadullu zalika la wujubi talbiyah wa hadza khata'. Ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa itu menunjukkan kepada wajibnya talbiyah. Ya, jadi talbiyah juga kan sunnah. Ya, jadi tidak ada kewajiban talbiyah, itu adalah sunnah. Ya, tidak boleh dipahami perintah mengangkat suara itu untuk mewajibkan talbiyah itu, karena mengangkat suara pun ya bukan wajib tetapi adalah nadab atau sunnah, ya mustahab. Li'annahu qad yantabu ila sifatin ma huwa wajib. Ya, karena terkadang itu yundab, ya terkadang disunatkan suatu keadaan pada sesuatu yang wajib. Wa ma huwa nadab. Sedangkan dia bukan sunat. Falam yakun fi nadbi dalilun ala wujubil asli. Jadi yang sunnah tidak bisa menjadi dalil kepada kewajiban yang asal, bukan. Ya. Jadi kalau talbiyahnya wajib, talbiyah wajib lah, bukan karena adanya di situ raful aswat, bukan. Itu yang dimaksud di situ. Jadi tidak ada kaitan. Ya, tidak ada kaitan. Paslon idza umira bi syai'in kana zalika nahyan an diddih min jihatil makna. Jadi kalau perintah sesuatu itu merupakan larangan yang sebaliknya
Ya, dari segi makna. Ya. Fa in kana zalikal amru wajiban. Ya, jadi kalau perintah itu wajib, kana nahyu an diddihi ala sabili wujub. Maka larangan yang sebaliknya juga adalah wajib. Wa in kana nadban, sekalipun persoalan itu adalah sunnah. Kana nahyu an diddihi ala sabilin nad. Ya, karena larangan kepada sebaliknya itu asalnya adalah sunnah. Wa min ashabina man qala laisa binahyin an diddi. Ya, jadi larangan kepada kebalikannya itu bukanlah satu larangan. Wa huwa qaulul Mu'tazilah, dan ini pandangan golongan Mu'tazilah. Ini banyak di sini di zamannya banyak mereka mungkin berdepan dengan fuqaha yang beraliran Mu'tazilah. Karena banyak juga fuqaha dari mazhab Syafi'i umpamanya yang mazhab Mu'tazilah. Ya, ada juga yang tidak. Wa dalil ala ma qulna, jadi dalil yang kami katakan ini, annahu la yutawassalu ila fi'lil ma'mur bihi illa bitarkiddid. Ya, jadi tidak sampai kepada pelaksanaan yang diperintahkan itu kecuali meninggalkan lawannya. Ya, meninggalkan yang bertentangan. Fahuwa kattaharati fis shalah. Ya, seperti perintah bersih ya di dalam sembahyang. Maka yang kotor itu adalah larangan, tarkiddid. Panjang ya. Jadi saya kira ini hampir sama semua sebenarnya, ya sedikit sekali ada permasalahan. Wa amma idza umira bistinabi syai'in, kalau diperintahkan meninggalkan sesuatu, walam yumkinu wal istinabu ila bistinabi ghairihi, sedangkan dia tidak mampu meninggalkan kecuali meninggalkan yang lainnya, ya maka ini ada dua ada dua bagian di sini yang perlu diperhatikan. Ahaduhuma atau ahadihima, yang pertama ayyakuna fi istinabil jami'i masyaqqah. Ya, kalau meninggalkan secara keseluruhan itu ada masyaqqah, fa yasqutu hukmul muharrami fi, maka jatuhlah, artinya tidak berlakulah hukum haramnya. Wa yasqutu anhu fardul istinab, maka jatuh pula lah keparduan meninggalkan. Wa huwa kama iza waqa'a fil ma'il katsir najasa. Ya, seperti contohnya ini. Seperti kalau air yang banyak itu ya ada najis. Ya, ada najis, aw ikhtalatat ukhtu binisa'i baladin, atau saudarinya yang perempuan itu dia bercampur dengan perempuan kampung, fala yumna'u minal wudu'i bil ma'. Jadi kalau air itu banyak di sungai, di kolam besar, sekalipun ada najis di situ, mungkin ada di situ ada cicak atau tikus kayak mati di situ, maka itu boleh dipakai berwudu. Ya, dia tidak menajiskan ya semua yang lebih daripada 2 kula itu kalau menurut ya fikih Syafi'i. Wala yumna'u minal wudu bil ma', tidak boleh dilarang ya melakukan wudu dengan ma itu. Wala min nikahi nisa'i zalikal balad, dan begitu juga tidak boleh dicegah untuk menikahi perempuan seperti yang ada di sini. Dikatakan di sini kalau dia bercampur dengan saudara-saudarinya yang perempuan, ya kemudian dia mau pilih ya selain saudaranya, tidak boleh lah dia mengatakan bahwa jangan sampai saudaraku ini, enggak. Ya. Wasani alla yakuna fi istinabil jami' masyaqqah. Ya, itu saja. Tadi pertama meninggalkan, kalau ini alla yakun, ya tidak ada ya masyaqqah di dalam meninggalkan yang banyak itu. Bahasa darbaini. Jadi ayakun al muharram mukhtalitan bil mubah,
Yang haram itu bercampur-campur dengan yang boleh, ini yang mubah. Kan najasa fil ma'il qalil, ya seperti najis dengan air yang sedikit. Ya, al-jariyah al-mustarika baina rajulaini wa yajibu istinabul jami'. Maka semua itu kita harus tinggalkan, tidak boleh dipakai berwudu dan tidak boleh peristirikan itu karena ada syubhat di situ, jariyah mustarika baina rajulaini. Wasani ayakuna gair mukhtalif, dia tidak bercampur, illa annahu la yariful mubah bi'aini. Dia tidak bercampur tapi dia tidak mengetahui mana yang mubah, mana yang dibenarkan. Bahwa ala darba ini. Nah, ini semua ini apa namanya, hal-hal yang mungkin tidak terjadi juga ya untuk sekarang ini, tapi mungkin terjadi di zaman Sesaraj ajuzu fi tahari. Maka kita harus ya berikan perhatian bahwa kal ma'i tahiri idza stabaha bil ma'in najisi bataharra fi. Ya seperti air yang bersih ya, tetapi apa namanya diragukan mungkin ada air yang bernajis di situ, maka kita harus perhatikan itu. Kalau ada ya tidak boleh lah. Itu la yajuzu fi tahari, tidak perlu. Bahwa al-ukhtu idza taratat bi ajnabiyah. Nah, artinya saudara perempuan kita kalau bergaul dengan perempuan lain, maka kita boleh peristirikan yang lain itu, jangan saudara sendiri. Wal ma'i idza stabaha bil bauli, kalau air itu dia apa namanya diragukan bercampur dengan air kencing, fayajibu istinabul jami', maka mestilah ditinggalkan keseluruhannya. Itulah sedikit apa namanya, walaupun ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya kejadian kita di masa sekarang ini, tapi yang pentingnya ya perintah itu seperti yang dikatakan tadi. Ya, ada perintah sesuatu tetapi yang lainnya menjadi wajib karena ada kaidah. Itu yang terakhir. Saya kira dua itulah yang kita dapat pahami, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah telah dibacakan dan dijelaskan oleh Anda tadi dua bab 11 tentang perintah yang berbentuk pilihan ataupun tertib berurutan, dan yang bab ke-12 wajibnya sesuatu yang menentukan sempurnanya sebuah perintah. Baik para hadirin dan hadirat al-mukarramun, kami memberi kesempatan yang seluas-luasnya jika ada yang ingin didiskusikan tentang apa yang disampaikan oleh Anda tadi, baik secara langsung maupun bisa kami bacakan lewat media chat. Dengan hormat kami persilahkan. Tafadhol. Mana? Tidak ada juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Prof. Iya. Fadal. Ustaz Dr. Ahmad Mujahid. Silakan Ustaz. Fadal Dr. Mujahid. Ada sedikit yang saya butuh penjelasan. Tadi ada at-takhir, ada at-tartib. Tertib. Iya, ada hiyar, ada tertib. Kira-kira ada ndak di dalam ayat itu karina yang menunjukkan ini tertib dan ini hiyar? Misalnya dalam kasus memerdekakan budak, itu dalam memerdekakan budak itu beberapa ayat, misalnya kalau dalam konteks ayat pembunuhan atau kisas, itu memerdekakan budak itu didahulukan. Misalnya di ayat man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Tapi dalam konteks zihar, hukum zihar itu ternyata tahriru raqabatin itu di akhir. Misalnya fakafaratu it'ami asyara masakin min awsati ma tusimuna ahlikum ya.
Au Ya. kiswatihin. Au Ya. tahriru raqabah. Jadi adalah memberi makan 10 atau memberi pakaian 10 baru memerdekakan budak. Yang menarik lagi adalah ketika kata memerdekakan budak itu ada ayat dia sebut rakabatin mukminah, tapi pada ayat lain tidak disebut Tidak rakabat. disebut ya. Misalnya dalam konteks kapara sumpah itu tidak ada rakabatin mukminah. Tapi Ustaz. Ya, saya kira ringkas saya kira itu adalah bahasan fikih. Jadi kalau kita mau mengambil contoh-contoh itu kita harus datangkan semua nas-nas yang terkait. Yeah. Ya, disitulah baru mungkin para ulama kita memberikan pandangan. Itulah sebabnya kita sebenarnya ikut bermazhab. Artinya kita hanya melihat bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang kafaratul yamin, bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang atau mazhab Syafi'i tentang kafara ya, siam maupun zihar dan sebagainya. Itu lebih ini tidak perlu lagi kita menggunakan usul fikih ini kemudian kita sendiri yang mencari, karena semua sudah dikaji oleh ulama kita. Yang jelas saya kira ada karina, tidak mungkin. Sedangkan wajibnya perintah itu asal, tetapi terkadang perintah itu tidak membawa kepada kewajiban. Karena sunnah, ya, malah terkadang makruh, terkadang sesuai dengan karinanya. Karina inilah yang dikaji oleh ulama kita. Ya, saya kira kita tidak mendalami ke sana. Ya, contoh-contoh itu. Ya, jadi itulah sebabnya kita ini ulama yang hebat sebagaimanapun masih terpaksa harus mengikut mazhab juga, karena itulah sebabnya sebab susahnya istimbat ya hukum ini. Nah, itulah terkadang kita merasa bagaimana orang-orang sekarang ini hanya baca satu hadis sudah boleh istimbat berbagai hukum. Nauzubillah, itu merusak agama. Karena dia tidak mau lagi melihat pandangan-pandangan ulama yang sudah beristihad. Istihad itu kan bazrul juhdi. Ya. Artinya mau mengarahkan semua kemampuan yang ada pada dirinya untuk ini. Jadi kalau kita mau ikut lagi seperti itu tidak akan membuat masalah yang lebih panjang lagi. Ya, kita hanya belajar sedikit usul fikih ini. Siapa tahu ada masalah-masalah baru yang muncul yang belum lagi ada kesepakatan ulama mazhab kita, maka disitulah gunanya kita memahami ya usul fikih ini. Saya kira itu maksudnya. Ya, jadi yang jelas seperti yang dinyatakan oleh Pak Mujahid tadi bahwa mesti ada karina, mesti ada sebab. Ya, kenapa ini takhir, ambil satu pun sudah cukup, tak perlu ada tertib. Ada juga ayat perintah, tetapi mesti tertib. Ya, mesti tertib seperti ayat disebutkan tadi. Nah, bagaimana membedakan itu? Itu dari karina-karina yang dipahami dari ayat itu, dari hadis itu, harus dikumpul semua nas-nasnya. Ya, saya kira itu saja jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Bang. Ya. Oke, kasih banyak Ustaz Dr. Ahmad Mujahid. Ini pun ada pertanyaan di media chat dari Dr. Kalahuddin Sopu. Mohon izin kami bacakan. Ya. Dalam sejarah, pernah terjadi seorang sultan di Spanyol berjima dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Ternyata hukuman yang ditimpakan kepadanya
adalah puasa 2 bulan berturut-turut, bukan memerdekakan budak atau memberi makan 60 fakir miskin. Alasan sang hakim adalah, apalah artinya dua hukuman di atas, yakni membebaskan budak dan memberi makan 60 fakir miskin bagi seorang sultan. Jadi bukan hanya teks yang menjadi pedoman hakim tersebut, tapi juga sikonnya, teks yang sesuai dengan situasi dan Nah, kondisi. ya. Bagaimana pendapat Guru Tak tentang kasus ini? Kalau saya setuju lah, bagus latihnya supaya ada motif jerah, ya, karena hukuman itu tujuannya juga sebenarnya supaya orang itu jerah. Dan apa namanya itu mau istihad tentang takhyir dengan tertib yang kita baca ini. Kasus fikih itu kan istihad. Ya. Tapi kalau istihad hakim itu mengatakan tidak perlu takhyir, tidak perlu tertib, ya puasa saja, karena dianggap puasa itu yang lebih ya memberikan pendidikan kepada sultan itu, maka itu lebih baik. Saya kira itu bisa diterima. Ya. Cuma yang menjadi masalah kita sekarang ini, kalau umpamanya hukuman-hukuman seperti ini diganti dengan penjara, diganti dengan itu satu kajian lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bang. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Sarhodin Sofu. Oke. Kami masih mempersilahkan kepada para hadirin dan hadirat jika masih ada hal yang ingin diperjelas. Tafadhol. Baik, mungkin sudah jelas dari apa yang telah dipaparkan oleh Anda Guru Tak. Oleh karenanya kami mempersilahkan Guru Tak untuk memberkahi dan Anda. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'aka dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقالة مأمور المعارف الثقافية ومصدرا أصل الشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم اكرمنا بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلنا مفقة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة وجعلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Pak. Masih sama. Barakallahu fiik.
Baik, terima kasih banyak atas kesempatan nanti kita pada malam hari ini, juga para hadirin dan hadirat. Juga kita diberi kesempatan dalam waktu serta kesehatan untuk kembali bersua di pengajian berikutnya. Kita akhiri bersama. Wabillahi taufik wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Ini mohon maaf yang diri.